lanjutan dugaan tindak asusila yang dilakukan Fadel Bajideh terhadap LM, putri dari Nikita Mirzani, kembali berlangsung pada Rabu 10 Juli 2025. Sidangnya sendiri mengagendakan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum yang disebut pihak Nikita Mirzani adalah saksi yang mengetahui tentang hal-hal mengerikan yang dialami LM. Namun, keterangan saksi kunci yang dimaksud pihak Nikita Mirzani justru disambut baik oleh pihak Fadel Bajideh. Lantas, apakah itu artinya kesaksian saksi kunci yang diberikan di dalam persidangan justru berpihak ke Fadel Bajideh? Oh iya, kalau itu disampaikan itu buah saksi kunci, bagus banget buat kita ternyata. Gimana? Maksudnya bagusnya gimana? Ya, saya nggak bisa buka, ini sidang tertutup ya. Yang pasti kesaksiannya bagus banget. Semakin tadi saya bilang semakin terang beneran. Hari ini sidang berjalan dengan bagus. Saksi pun baik memberikan keterangannya. Mudah-mudahan memang itu yang terjadi karena di bawah sumpah dan dia menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya baik-baik aja. Sebelum sidang berlangsung, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani sebagai pihak pelapor, mengatakan jika salah satu saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan tanggal 9 Juli adalah saksi kunci yang disebut mengetahui adanya salah satu peristiwa krusial yang dituduhkan pada Fadel Bajideh dalam laporan Nikita Mirzani. Meski tak merinci secara detail tentang peristiwa yang dimaksud, namun Fahmi Bahmid mengatakan dalam peristiwa tersebut LM hampir meregang nyawa. Namun, alih-alih membuat posisi Fadel makin tersudut, justru menyeratkan adanya kesaksian saksi yang disampaikan dalam persidangan. Saksi yang disampaikan dalam persidangan justru membuat inti dari permasalahan semakin jelas. Insya Allah saksi yang akan sidang pada hari Rabu adalah saksi kunci dari persoalan ini, di mana dia tahu bagaimana ada perbuatan seseorang terhadap anak di bawah umur untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum, di mana dia diarahkan bla 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 dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan. Ini saksi kunci yang tahu dan yang terlibat, mengetahui, bukan terlibat ya, mengetahui adanya peristiwa tersebut, bahkan dia sempat telepon-teleponan. Artinya diarahkan melalui dia telepon. Saksi kunci sangat-sangat mengetahui peristiwa. Lagi itu apa sih Pak untuk saksinya Pak? Ya hampir lah ya, bahasanya itu hampir, jadi belum terjadi, tapi sangat-sangat mengkhawatirkan saat situasinya pada saat itu. Berarti ada indikasi pembunuhan atau semacam itu? Bukan seperti itu. Bukan. Tidak ada kekerasan. Tapi pada saat dia melakukan sesuatu itu kan pasti terjadi sesuatu. Nah, terjadi sesuatu inilah yang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan itu kalau tidak sempat cepat-cepat ya mungkin kasihan lah dia ya. Jadi bukan diartikan seperti terjadi setidak, tapi pada saat itu dia berduaan dengan seseorang. Nah, seseorang itulah yang tahu apa yang terjadi di situ. Besok aja Rebo nanti kesaksiannya seperti apa. Yang jelas saksi ini ada di tempat, bukan terlibat, ada di tempat. Ada di tempat kejadian, bukan terlibat, jadi ada di tempat kejadian. Artinya saksi itu kan bisa saja saksi yang tidak tahu, tapi kalau ini saksi ada di tempat dan dia nanti yang bisa bercerita. Makanya saya bilang dia saksi satu-satunya saksi kunci. Yang pasti kesaksiannya bagus banget. Tadi saya bilang semakin terang beneran. Baik, sidangnya berjalan baik, keterangannya baik. Makanya saya bilang mudah-mudahan semakin terang benerang ini apa yang sebenarnya terjadi. Insya Allah bisa meringankan ya. Terima kasih. Responnya senang, tapi kalau untuk teknisnya saya juga belum tahu karena pasti setelah itu nanti mungkin kita meeting ya, kita mau tahu juga karena penasaran juga saya. Cuma belum tahu nih kita alhamdulillah ya untuk kalau memang kau yang seperti itu bilangnya. Tak hanya dari pihak kuasa hukum, Fadel Bajideh pun memberikan respon serupa. Menurutnya, keterangan saksi yang disampaikan di persidangan membuatnya merasa lebih lega. Bahkan, Fadel dengan lantang mengucap kata mantap saat disinggung soal keterangan saksi dari pihak JPU yang terkesan meringankan beban hukumannya. Lantas seperti apa sebenarnya keterangan yang saksi sampaikan di muka persidangan? Dan nunggu dari pagi Del.
pengen sumbang ya. Tapi tadi habis dengar kesaksiannya mungkin sedikit lega atau gimana Pak? Ya nggak apa-apa pelan-pelan. Sedikit lega, alhamdulillah karena ya baik berjalan baik ya, berjalan baik. Kayak gitu. Artinya tadi dalam ruang sidang cair. Good. Apa alam? Apa No. tegang? Bagus. Berarti tidak tegang seperti yang minggu kemarin. Tidak tegang sama sekali. Mungkin bisa meringankan kau? Mantap. Insya Allah semakin terang benderang. Terima kasih. Padahal. Lantaran persidangannya berkaitan dengan tindak asusila, sidang Fadel Bajideh atas tuduhan melakukan persetubuhan dan memaksa melakukan aborsi atas LM, anak Nikita Mirzani sejak awal memang berlangsung tertutup. Namun, dalam beberapa kali keterangannya pada awak media, Fahmi Bahmid mengatakan jika LM mendapatkan perlakuan sadis sampai hampir meregang nyawa. Maka dari itu, Fahmi Bahmid menegaskan jika sampai saat ini Nikita Mirzani belum bisa memberikan maaf pada Fadel Bajideh. Dia betul-betul tidak mau memberikan maaf. Itu karena memang betul-betul sangat luar biasa yang terjadi terhadap anaknya. Sehingga sampai detik terakhir pun dia tidak akan pernah mau memaafkan. Karena anaknya betul-betul hancur, bahkan hampir meregang nyawa. Kalau tidak sempat ada orang yang ada di tempat tersebut. Nggak ada kesaksian meregang, disampaikan tadi ada hampir meregang nyawa. Tidak ada. Sama sekali nggak ada itu. Iya. Oke. Ya silakan Padang. Cuma pengen sampein aja terkadang ke tempat yang benar itu melalui jalan yang salah, itu aja. Kalau dari Fadil seperti itu. Berarti saat ini kamu udah ngerasa, maksudnya udah jadi lebih baik karena kamu melalui waktu yang salah kemarin, seperti apa yang tadi? Ya, situ yang membuat informasi Fadil jadi lebih baik buat ke depan, seperti itu. Artinya ada penyesalan Pak Fadil? Terima kasih. Dalam sidang sebelumnya, Nikita Mirzani dan LM yang dihadirkan sebagai saksi pelapor dan saksi korban sempat terlibat perdebatan terkait dengan keterangan yang disampaikan LM di depan majelis hakim. Kala itu, LM tak ingin Nikita mendengar kesaksiannya. Namun di sisi lain, Nikita Mirzani sebagai ibu merasa berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Berantem ya? Di dalam, jangan dari sana. Orang pengen keluar bagus kan sama aja. Oke Pak ya. Mantap. Selesai, Pak. Dibawa ke dalam. Ini suruh sama dia tuh bisa sama yang Laura sidang berapa kaki Ini siapa udah ketemu? Coba lihat Kak, kalau record itu Kak.
Atau langsung geser aja. Yang belakang tolong jangan ada suara. Jangan ada yang batu ya. Apa siapa ya di belakang leher? Jelas. Udah. Itu nggak masuk ya, Bang? Masuk lagi. Laura ingin sidang itu tidak diketahui oleh ibunya, ya tidak diketahui oleh ibunya supaya tidak menyakiti bininya. Tapi Nikita sebagai seorang ibu ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya, sehingga dia protes, dia minta tetap ada di ruangan sidang. Nah, pada saat itulah sehingga pada saat sidang akhirnya hakim mengizinkan supaya dia ada di ruangan sidang dengan syarat pasif. Tidak boleh protes, tidak boleh interupsi, tidak boleh apa terhadap kesaksian dari Laura seperti itu. Jadi saya berharap, jadi jangan salahkan kalau Nikita itu sampai detik terakhir belum bisa memaafkan, karena betul-betul terpukul, betul-betul kaget dan semuanya. Begitu dapatkan cerita, dia geleng-geleng kepala. Ya nggak apa-apa, emosional aja, karena kan Laura mau bersaksi, tapi istrinya harus di luar. Kan sebagai ibu pengen dengar bagaimana alur ceritanya. Dia sudah dengar, udah. Artinya benar-benar sangat menyakitkan ya mendengar kesaksian Laura atau gimana sih? Ya sudah, yang terjadi sudah terjadi. Kalau sampai Nikita marah dan tidak mau memaafkan, wajar seorang ibu marah tatkala anaknya diperlakukan seperti itu. Sebagaimana diketahui, saat proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan, Fadel dijerat dengan pasal 76D Junto, pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 60 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023, serta pasal 346 KUHP mengenai aborsi ilegal dengan ancaman hukuman mencapai 15 tahun penjara. Sayangnya, sampai saat ini tidak diketahui pasti pasal-pasal yang didakwakan pada Fadel Bajideh atas laporan yang dibuat Nikita Mirzani. Yang pasti, proses persidangan bakal terus berjalan dengan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi lain dari pihak jaksa penuntut umum dalam sidang berikutnya. Atas apa yang sudah berjalan sampai saat ini, Fadel Bajideh hanya berharap permasalahannya bisa cepat selesai dalam kondisi yang kondusif. Saya bersyukur banget setiap sidang selalu ada keajaiban. Ya, Tuhan bantu di dalam persidangan. Dan selanjutnya masih saksi, minggu depan ada saksi lagi 2 orang atau 3 orang tadi disampaikan ya, masih dari jaksa penuntut umum. Jadi kita lihat semoga sidang minggu depan berjalan lagi dengan baik, situasinya baik, beritanya juga baik ya, jangan dipancing-pancing ya beritanya. Aduh. Jadi yang diharapkan sama keluarga ya cepat selesai, itu aja sih, biar cepat kumpul lagi Fadel. Biar ada di tengah kita lagi ya. nanti.